Aku keguguran. Suamiku umumkan punya momongan. Bab 16. Talak 3. Aku memandangi langit-langit kamar sambil membayangkan apa yang Chandra katakan tadi melalui telepon. Dia mampu mengobati luka yang Mas Arif torehkan. Aku merasa aneh mendengar dirinya mengucapkan akan menunggu jandaku. Akan tetapi, di sisi lain, aku juga masih tidak menyangka kalau pernikahanku dengan Mas Arif tidak dapat lagi dipertahankan. Ternyata harapan untuk tetap bersatu selamanya dengannya hanya akan menjadi hayalan semata, karena sekarang hubungan itu akan terputus. Rasanya baru kemarin Mas Arif mengaku bangga memilikiku. Saat itu, dia berkata kalau aku wanita yang mampu membuatnya melupakan Alexa. Padahal kenyataannya, dia tetap memikirkan perempuan itu hingga berhasil menikahinya. Ternyata, apa yang pernah Mas Arif ucapkan tidak sesuai dengan kenyataan, karena Alexa tidak mampu dia keluarkan dari hati dan pikirannya. Dia mengatakan hal itu ketika akan menikahi wanita tersebut. Maafin aku sayang, kalau aku boleh jujur, sebenarnya selama ini aku telah membohongimu. Aku saat itu tidak mengerti arah pembicaraannya. Maksud kamu apa, Mas? Tanyaku ingin tahu. Walaupun sudah menikah bertahun-tahun denganmu, tapi aku tidak pernah mampu melepaskan bayangan Alexa dari pikiranku. Aku sakit mendengar kejujurannya. Tega kamu, Mas. Aku sedih saat itu. Jadi, sebenarnya itu yang menjadi alasan kamu untuk menikahi wanita itu, walaupun kamu sudah memiliki aku. Itu alasan kedua. Yang menjadi alasan pertama adalah buah hati kami, darah dagingku. Kamu bohong, Mas. Aku tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Itu kenyataan sayang. Sudah lama aku mengharapkan buah hati yang tidak mampu kamu berikan untukku. Dia tetap menyakiti perasaanku. Kenapa kamu selalu membuat hatiku sakit, Mas? Itu fakta, karena kenyataannya kamu tidak akan mungkin bisa memenuhi keinginan itu. Mas Arif selalu mengingatkan kekurangan yang ada pada diriku semenjak Alexa kembali memasuki kehidupannya. Aku seolah-olah menjadi istri yang tak berguna karena tidak mampu memenuhi harapan keluarganya. Dia benar-benar sangat berubah dan bukan lagi seorang suami yang peduli terhadap istri yang dulu dia pinang. Sikap dan tingkahnya makin menunjukkan kalau dirinya lebih berpihak kepada wanita yang dia anggap melahirkan anaknya. Tidak ada lagi kehangatan dan perlakuan lembut yang kudapatkan semenjak statusku bukan istri satu-satunya. Hanya Rifa yang selalu Mas Arif bangga-banggakan. Dia juga pernah bilang kalau anak itu telah melengkapi hidupnya. Aku hanya bisa terdiam saat itu, tidak mampu berbuat apa-apa, dan berusaha tetap bersabar. Aku mengalah demi kebahagiaan Mas Arif. Namun, makin lama hati ini terasa sakit, karena dia tega melakukan ketidakadilan dan kekerasan yang tidak terduga sama sekali. Itu awal di mana aku mulai merasa kalau hubungan kami tidak pantas lagi dipertahankan. Tidak ada lagi kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga yang kami bangun selama bertahun-tahun. Bagiku, semuanya berubah menjadi penderitaan yang sangat pilu. Hati ini juga makin yakin untuk mengakhiri hubungan bersama laki-laki itu, karena aku juga mengetahui kebenaran yang sangat membahagiakan, di mana pria masa lalu yang merupakan cinta pertamaku ternyata setia mencintaiku. Dia rela tidak menikah hanya karena ingin mempertahankan perasaan yang dia miliki. Sekarang, aku sangat yakin dan memantapkan diri agar secepatnya berpisah dengan Mas Arif. Aku ingin meraih kebahagiaan yang akan kudapatkan
dari laki-laki yang sangat tulus memberikan cinta dan rela berkorban demi diriku. Aku yakin kalau Chandra mampu mewujudkan harapan yang selama ini aku dambakan, menjadi seseorang yang mampu memberikan cinta tulusnya hanya untuk satu wanita. Aku lelah harus berbagi perasaan dan perhatian dengan perempuan lain. Alia, terdengar suara mama memanggilku sambil mengetuk pintu kamar. Aku segera beranjak, lalu melangkah ke arah pintu, kemudian membukanya. Iya, Mah, balasku kepada wanita cantik parubaya yang telah melahirkanku itu. Makan malam yuk. Papa udah nungguin tuh. Ini udah jam berapa, Mah? Jam 8. Aku tidak menyadari bahwa sudah 1 jam lebih lamanya melamun di kamar setelah melakukan salat maghrib. Akhir-akhir ini, aku terlalu banyak memikirkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan yang kujalani. Alia kirain masih jam 7, Mah. Kamu di kamar mulu. Ngapain sih? Tanya Mama. Lagi rebahan aja, Mah. Mama tidak perlu tahu kalau aku sedang memikirkan sesuatu yang membuat hati ini bersedih, tetapi kemudian berubah menjadi bahagia karena mengingat Chandra. Ya udah, yuk. Aku dan Mama berjalan menuju meja makan. Papa sudah menunggu kedatangan kami. Aku memilih duduk berhadapan dengan Mama, lalu mengisi piring kosong dengan nasi dan lauk beserta sayuran yang telah dihidangkan di meja. Setelah itu, Papa memimpin doa sebelum makan. Gimana perkembangan kamu dengan suamimu? Tanya Papa setelah selesai berdoa. Dia tetap ngotot, gak mau menceraikan Alia, Pak. Aku memberikan jawaban itu, lalu memasukkan suapan pertama ke mulut. Ya sudah, kamu harus bertindak lebih tegas. Ajukan langsung gugatan cerai. Iya, Pak. Alia juga butuh status yang pasti. Tidak mungkin bertahan seperti ini. Iya, sayang. Mama juga kasihan lihat kamu dengan keadaan seperti ini. Dia juga tidak berusaha untuk datang ke sini kalau memang masih mengharapkan kamu. Mama juga membuka suara. Alia sudah gak butuh, Mah. Jawabku dengan penuh keyakinan. Tapi setidaknya dia ada usaha. Ternyata dia tidak melakukan itu. Mungkin jalan satu-satunya memang harus berpisah. Mama menyadari kalau Mas Arif tidak pernah berusaha untuk datang ke rumah. Walaupun sebenarnya aku sama sekali tidak mengharapkannya. Hari ini aku sengaja mampir ke kantor Mas Arif. Tidak seperti biasanya, para karyawan dan karyawati memandang aneh ke arahku. Namun, aku tidak memedulikan tatapan itu. Saat sudah berada di depan pintu ruangan Mas Arif, aku mendengar suara Alexa. Aku akhirnya berpikir, mungkin ini alasan kenapa tadi para karyawan dan karyawati menatapku penuh dengan keanehan. Aku gak mau kalau kamu tetap mempertahankan Alia menjadi istrimu. Sekarang kamu harus bisa memilih antara aku atau dia. Aku tidak terkejut dengan kata-kata yang diucapkan wanita itu. Tapi sayang, aku tidak bisa memilih di antara kalian berdua. Aku juga mencintai Alia. Sebenarnya, aku muak mendengar pengakuan Mas Arif. Katanya cinta, tetapi tega menyakiti. Ya udah, jika itu yang kamu inginkan, aku dan Rifa akan pergi dari kehidupanmu selamanya. Itu tidak mungkin, sayang. Aku gak mau kalau harus berpisah lagi dengan wanita yang sangat kucintai dan anakku. Sekarang kamu harus menentukan pilihan. Pilih aku atau Alia. Alexa menaikkan suaranya. Aku tidak akan sanggup kehilangan kamu dan buah hati kita. Ya udah, tentukan pilihanmu sekarang. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan, aku akan segera menceraikan Alia dan tetap memilih hidup denganmu dan anak kita. Aku sedih mendengar keputusan yang Mas Arif berikan, tetapi hati ini juga merasa tenang. Aku katakan sedih
karena dengan mudahnya dia melupakan pernikahan yang telah kami bina hanya karena ingin mempertahankan wanita masa lalu dan anak yang bukan darah dagingnya. Walaupun kenyataan kalau dia belum mengetahui hal tersebut. Aku merasa tenang karena setelah berpisah dengan Mas Arif, maka jalan untuk mencari kebahagiaan akan makin terbuka. Aku ingin agar pernikahan kami segera berakhir dan aku akan bebas darinya. Akhirnya, aku membuka pintu ruangan Mas Arif, lalu masuk dan berjalan ke arah mereka berdua. Tampak jelas kalau laki-laki itu sangat terkejut melihat kedatanganku. Dia langsung meraih tanganku, tetapi ku tepiskan. Lepasin. Untuk apa kamu mendekatiku lagi? Semuanya sudah berakhir. Aku berusaha kuat dan tegar mengucapkan itu. Apa maksud kamu, sayang? Aku benci mendengar sebutan yang keluar dari mulutnya. Aku bahagia karena akhirnya kamu bersedia memberikan kebebasan itu padaku. Aku sangat berterima kasih karena kamu lebih memilih wanita ini dan anak yang kamu yakini sebagai darah dagingmu. Aku menunjuk ke arah Alexa. Terus terang, aku tidak sanggup untuk memilih, tapi aku melakukan semua ini demi anakku. Aku tidak ingin berpisah lagi dengannya. Aku ingin menjadi ayah yang akan membuatnya bahagia. Mas Arif memberikan penjelasan kepadaku. Kamu tidak perlu merasa tidak sanggup kalau harus menceraikanku, karena kenyataannya saat ini hanya dia yang selalu kamu banggakan. Aku terima itu. Sekarang aku minta jatuhkan talak untukku, Mas. Aku meyakinkan hati ini untuk tetap kuat. Baiklah, mulai detik ini aku ceraikan kamu dengan talak 3. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Sekarang, kamu bebas tanpa ikatan apapun denganku. Walaupun aku menginginkan perceraian dengan Mas Arif, tetapi setelah dia mengucapkan kalimat itu, hati ini terasa perih. Ternyata dia tidak pernah menjadikan aku sebagai pilihan dalam hatinya. Kenyataannya sekarang, dia lebih membutuhkan Alexa. Terima kasih, Mas. Aku berharap agar hubungan kamu bisa bertahan lama dengan wanita yang kamu anggap telah melahirkan anakmu. Walau sebenarnya aku tidak yakin kalau Rifa darah dagingmu. Bisa saja dia anaknya Dani. Aku sangat puas mengungkapkan apa yang telah kudengarkan saat di rumah sakit. Dani itu siapa? Tanya Mas Arif kepadaku. Tanya sendiri pada istri tercintamu. Aku segera melangkah meninggalkan kedua orang itu. Setelah tiba di mobil, bening kristal dari pelupuk mata ini tidak dapat tertahankan lagi agar tidak jatuh. Aku merasakan adanya kesedihan setelah mendengar kata cerai dari laki-laki yang dulu memanjakanku. Kamu harus banyak istirahat, sayang. Jangan terlalu banyak berpikir. Ingat anak kita. Aku kembali mengingat perlakuan Mas Arif saat usia kehamilanku 2 bulan. Beberapa tahun yang lalu, dia mengusap-usap perutku lalu menciumnya. Iya, Mas, kamu tenang aja. Aku pasti akan selalu menjaga buah hati kita. Aku sangat bahagia karena akhirnya kita akan memiliki momongan. Kamu mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginanku selama ini. Ini anugerah terindah yang akan melengkapi kebahagiaan kita, Mas. Ucapku sambil mengusap pipinya. Dia pun mendaratkan ciuman di dahiku. Kamu harus janji agar tetap selamanya menjadi tulang rusukku dan ibu dari anak-anakku. Iya, Mas. Itu tujuanku hidup bersamamu. Aku mencintaimu, sayang. Aku juga mencintaimu, Mas. Ternyata kelembutan yang pernah Mas Arif berikan kepadaku hanya akan menjadi kenangan. Karena sekarang dia lebih memilih wanita lain dibandingkan diriku. Aku hanyalah masa lalu yang mungkin akan segera dia lupakan dari ingatan. Alexa telah berhasil menjadi istri satu-satunya untuk Mas Arif. Dia sukses menyingkirkan diriku. Walaupun sampai detik ini aku tidak tahu pasti apa niat dan rencana wanita itu. Tetapi yang pasti sekarang
Dia telah memenangkan hati Mas Arif. Aku akan berusaha kembali menata hidup. Tiba-tiba hati ini merasa tenang karena memikirkan seseorang. Orang itu adalah Chandra, cinta pertama yang saat ini telah bersemayam dalam hatiku. Dia selalu mampu mengubah perasaanku yang awalnya sedih menjadi senang. Baru mengingat senyumnya saja, aku merasa seperti menemukan kedamaian. Apakah Arif akan menemukan kebenaran tentang anak yang dia anggap sebagai darah dagingnya?